Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari netizen di salah satu video kami. Dia mempertanyakan mengenai Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Nah, lalu dia bertanya, saudara bisa lihat di layar, dia bertanya, "Bapa mengasihi aku. Kalau Yesus itu Allah, lantas Bapa yang dimaksud di kalimat tersebut siapa? Lalu aku yang ada dalam kalimat itu siapa? Apa Bapa dan aku dalam kalimat tersebut orang yang sama?" Sebenarnya pertanyaan ini sudah sangat sering ditanyakan, tetapi berhubung ada banyak orang yang tidak kreatif, mereka cuma senang bertanya, padahal pertanyaan ini jawabannya kalau mau dicari di Google, di YouTube itu sudah sangat banyak ya. Sudah banyak yang menjawab pertanyaan seperti ini dan banyak lagi pertanyaan yang terus diulang-ulang ya, turun-temurun. Karena ada sekelompok orang yang memang diajari sejak kecil hanya untuk menghafal, saudara. Sehingga pertanyaan pun dititipkan untuk dihafalkan, saudara. Sehingga tanpa berpikir panjang lagi, mereka terus mengutarakan pertanyaan itu lagi. Tetapi kami umat Kristen, umat pilihan Tuhan, umatnya Tuhan Yesus memiliki kesabaran karena Yesus mengajarkan kepada kami untuk sabar. Kali ini kami mau jawab lagi, saudara. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan itu. Yang pertama, di dalam iman Kristen, yang di dalam surga itu adalah Allah, ya. Catat ini. Yang di dalam surga itu adalah Allah. Nah, Allah yang di surga itu kami panggil dengan sebutan Bapa. Dari mana kami mendapatkan pengetahuan atau mempunyai keberanian untuk memanggil Allah yang di surga itu dengan kata Bapa? Ya, dari mana kami mempunyai keberanian menyebutnya dengan Bapa? Hal itu karena Matius 6 ayat 9, saudara. Di Matius 6 ayat 9, ketika itu Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, dan kalimat pertama yang diucapkan Yesus adalah, "Bapa kami yang di sorga." Ya, jadi itu rujukannya. Kami memanggil Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Karena Yesus sendiri yang memperkenalkannya kepada kita. Ya, Bapa kami yang di sorga. Itu kalimat pembuka, kalimat pertama di dalam doa Bapa kami. Nah, kalau kita menyebut Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa, lalu kita ini posisinya apa? Tentu saja kita posisinya adalah anak. Ya, seperti yang disampaikan di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apa yang dimaksud dipimpin roh Allah? Setiap orang yang menerima Yesus, memberi dirinya dibaptis, dia akan menerima Roh Kudus, roh Allah, Roh Kudus yang akan memimpin hidupnya ke dalam jalan kebenaran. Ya, dan firman Tuhan ini berkata semua orang yang dipimpin oleh roh Allah atau Roh Kudus itu adalah anak Allah. Kemudian di dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita ini ketika memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu hubungannya. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, maka seperti kehidupan di dalam dunia ini, posisi anak di dalam keluarga itu istimewa. Ya, bahkan anak menerima warisan daripada orang tuanya. Begitupun hubungan kita sebagai anak Allah dengan Allah itu sendiri, bahwa kita juga menerima warisan surga itu. Maka kita dilayakkan untuk tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan surga itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
Yesus adalah firman Allah yang hadir ke dunia ini di dalam wujud manusia. Jadi wujud manusia itulah yang diberi nama Yesus. Nah, apa itu firman Allah? Firman Allah adalah suara yang keluar dari mulutnya Allah, yang pada suara itu terkandung makna atau memuat arti. Ya, ada maknanya, ada artinya. Sehingga suara yang keluar dari mulutnya Allah itu memiliki kuasa yang setara dengan Allah, karena suara itu adalah milik Allah yang penuh kuasa. Mengerti saudara ya? Karena suara itu berasal dari dalam diri Allah yang maha kuasa, maka suara itu pun mengandung kuasa yang setara dengan diri Allah itu. Sehingga ketika suara itu mempunyai arti, misalnya jadilah terang, maka terwujud jadilah terang itu. Ya, karena suara itu memiliki kuasa. Jadi apapun muatan atau arti yang terkandung di dalam suara Allah itu akan melaksanakan arti daripada yang terkandung dalam suara itu, saudara. Ya, itu maksud daripada firman Allah. Jadi sama seperti kita manusia, kita mempunyai suara. Ya, suara saya ini bisa saudara mengerti karena di dalam suara saya itu terkandung makna dan arti yang saudara bisa tangkap, bisa mengerti. Nah, karena suara itu milik saya, maka ketika saya diam, suara itu tidak terdengar. Lalu kalau saya bersuara, baru suara itu bisa saudara dengar, dan suara itu adalah milik saya sendiri, tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak mungkin suara saya itu keluar dari mulutnya orang lain. Ya, suara saya tidak mungkin keluar dari mulut orang lain, karena suara itu adalah milik pribadi saya. Nah, suara Allah juga demikian. Suara Allah yang kita sebut sebagai firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Ya, itu milik kepunyaan Allah, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditiru. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu ada di dalam diri Allah. Ya, dan karena firman itu ada di dalam diri Allah dan milik Allah, maka dikatakan di situ firman itu adalah Allah juga. Ya, firman itu adalah Allah. Selanjutnya mengenai Yesus sendiri, dikatakan tadi bahwa Yesus adalah firman Allah. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan saudara, di dalam firman Tuhan ini ada kata anak tunggal Bapa. Ya, ini juga sering menjadi polemik karena menuduh bahwa Allahnya orang Kristen itu beranak. Padahal tidak demikian. Kalau kita baca pada firman ini justru menjelaskan bahwa firman yang saya jelaskan tadi itu telah menjadi manusia, dan kita beri nama atau diberi nama manusia itu Yesus. Nah, Yesus ini diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tidak ada pernikahan, tidak ada pasangan hidup, tetapi langsung dikatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ya, artinya jangan kita berpikir macam-macam. Ini adalah semacam gelar yang diberikan kepada Yesus. Ya, karena Yesus sekarang adalah, dalam kisah ini, Yesus sekarang adalah telah menjadi wujud manusia sama seperti kita. Dan tadi kita diajarkan untuk memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa. Maka ketika Yesus, firman Allah, menjadi manusia, maka posisi dia itu pun jadi anak.
ya, maka dia disebut anak tunggal Bapa. Selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11, Ia, Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi tujuan mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk datang kepada milik kepunyaannya. Kita manusia diciptakan oleh Allah, tentu saja menjadi miliknya Allah. Dan Yesus adalah firman Allah. Maka dikatakan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Ya, kita harus selalu mengingat, Yesus adalah firman Allah. Dia menjadi wujud manusia, dan wujud manusia itu yang dipanggil dengan nama Yesus. Begitu saudara. Selanjutnya Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, ini penegasan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita merupakan bagian daripada terangnya Yesus itu. Apa yang dimaksud terangnya Yesus ini? Terang di dalam Yesus itu adalah kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah firman Allah, maka Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi selagi dia tinggal di dalam dunia ini dalam wujudnya manusia, maka dia memiliki suatu keterbatasan, ya, di dalam diri manusianya itu. Tetapi saudaraku, dia menyatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Kegelapan artinya engkau tinggal di dalam dosa. Orang yang terus-terusan tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa, mereka itu akan dihukum nanti pada akhir zaman di dalam api neraka yang kekal. Sementara orang yang menerima, yang percaya Yesus, mereka menerima terang itu, mereka tahu tentang kebenaran, tentang terang itu, mereka akan diterima tinggal dalam kerajaan sorga. Poin yang ketiga, walaupun Yesus, ya, wujudnya sebagai manusia, dia adalah pada hakikatnya Allah itu sendiri. Ya, walaupun wujudnya sebagai manusia, karena dia adalah firman Allah, maka sesungguhnya pada hakikatnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi saudaraku, poin ketiga sekarang, karena dia memiliki wujud sama seperti manusia, seperti kita, maka tentu saja dia tidak akan aneh-aneh. Kita diajarkan untuk memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa atau dengan panggilan Bapa. Maka begitupun Yesus, karena dia wujudnya sebagai manusia, maka dia memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa juga, saudaraku. Begitu, saudara. Jadi itu jawabannya mengapa di dalam Yohanes 10 ayat 17 Yesus berkata Bapa mengasihi aku. Karena posisinya itu, Yesus sedang ada di dalam dunia, wujudnya adalah manusia, dan manusia diajarkan oleh Yesus memanggil Allah yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Maka sekali lagi Yesus tidak mau aneh-aneh, dia melakukan apa yang diajarkan kepada manusia, sehingga dia memanggil yang di sorga itu Bapa. Apakah ada keterpisahan? Di dalam wujudnya, Yesus memang manusia, tetapi dia adalah firman Allah, sehingga dia itu adalah Allah sendiri. Maka kalimat atau kata Bapa yang diucapkan Yesus itu adalah mewakili dirinya sebagai wujud manusia itu, saudaraku. Paham ya, saudaraku? Menyebut yang di sorga, Allah yang di sorga itu dengan Bapa karena wujud dirinya adalah manusia, sama seperti kita. Kita pun diajarkan oleh Yesus untuk menyapa, memanggil Allah yang di surga itu dengan Bapa. Nah, sekali lagi, karena pada hakikatnya Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah firman Allah,
yang wujudnya manusia, maka Yesus pun berkuasa untuk memberikan nyawanya dan menerimanya kembali. Firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 17 menunjukkan bahwa Yesus yang dalam wujudnya manusia itu, ini bukan manusia biasa. Karena kalau dia murni manusia sama seperti kita, hasil dari pernikahan, maka tidaklah mungkin ya atau mustahil dapat memberikan nyawanya lalu menerimanya kembali. Siapa manusia di muka bumi dapat melakukan hal seperti ini? Sebab mengenai nyawa itu adalah hak daripada Allah yang di sorga. Ya, sehingga ketika Yesus mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali," itu karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia bukan manusia biasa sama seperti kita. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang menjadi wujudnya manusia, sehingga dia dapat melakukan perkara-perkara yang dapat dilakukan oleh Allah yang di sorga itu. Maka dia berkata, "Aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali." Itu sah. Ya, memang Yesus dapat melakukan hal itu. Selanjutnya, poin yang kelima. Selagi dia tinggal di dalam dunia ini, dia tetap adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, maka secara kekuasaan sesungguhnya Yesus adalah setara dengan Allah. Ya, kenapa Yesus setara dengan Allah? Karena Yesus ini adalah firman Allah. Hanya wujudnya datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Kenapa yang datang ke dalam dunia ini adalah firman Allah? Karena firman adalah berisi atau terkandung perintah, ya. Firman itu berisi atau terkandung perintah dan larangan yang Allah tetapkan bagi manusia. Ya, seperti ketika Allah memberikan perintah atau larangan kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi itu meneruskan kepada umat. Itu adalah firman. Ya, Allah menyampaikan dalam bentuk firman, suaranya. Begitu, bukan sosok Allah itu langsung. Allah itu roh, ya, tetapi suara itu yang berinteraksi dengan manusia. Maka dilanjutkanlah firman itulah yang didatangkan ke dalam dunia ini. Ya, firman itu yang didatangkan ke dalam dunia ini. Tetapi kalau firman itu datang begitu aja, tentu akan menjadi sesuatu yang diragukan karena ada suara tapi tidak ada wujud. Ya, akan menimbulkan kebingungan. Maka dia datang dalam wujud manusia sama seperti kita. Kenapa begitu? Karena kita ini ciptaan yang dijadikan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, ini Kejadian 1 ayat 26. Di sana firman Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ya. Jadi tidaklah aneh jikalau firman Allah itu kemudian dia hadir ke dalam dunia ini di dalam wujudnya manusia. Justru kalau dia mengambil wujud yang berbeda dari manusia, itu menjadi sesuatu yang lucu. Ya, kepentingannya terhadap manusia, tetapi dia datang dalam bentuk batu, tetapi dia datang dalam bentuk pohon, tetapi dia datang dalam bentuk gunung. Akan aneh, ya, lucu saudaraku. Maka dia mengambil wujud manusia sama seperti yang telah difirmankan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini adalah suatu sinkronisasi bahwa Allah tetap konsisten dengan tindakannya. Nah, jadi kesimpulannya, Yesus menyebut Bapa selagi dia ada di dalam dunia ini karena wujudnya yang manusia itu. Ya, Yesus menyebut Bapa karena wujudnya yang manusia itu. Tetapi karena
Dia adalah firman Allah itu sendiri. Di mana firman Allah itu adalah Allah, ya, yang kita sudah baca tadi di Yohanes 1 ayat 1. Maka secara kekuasaan, sesungguhnya Yesus memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah. Ya, maka dia dapat bertindak seperti Allah. Dia bisa memberikan nyawanya dan menerimanya kembali. Dia dapat mengampuni dosa manusia. Dia dapat menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Tidak mungkin kalau Yesus manusia biasa dapat mengampuni dosa. Ya, seperti yang disampaikan di dalam Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Perhatikan saudara, Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tidak mungkin saudara, kalau Yesus adalah manusia biasa, dia menanggung dosa banyak orang. Karena orang biasa seperti kita ini, di dalam diri kita ini, mau sebaik apapun kita hidup, kita memiliki dosa. Dan orang yang memiliki dosa di dalam dirinya tidak mungkin dapat menanggung atau mengampuni dosa orang lain. Ya, itu keanehan. Dan dosa yang memiliki hak untuk mengampuni dosa itu hanyalah Allah satu-satunya. Karena kita berdosa terhadap Allah sejak zaman Adam, maka yang berhak untuk mengampuni kita adalah Allah itu sendiri. Tidak terwakili, ya, tidak bisa manusia biasa seperti kita yang ada dosa di dalamnya itu mengampuni orang lain. Maka karena Yesus adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, dia memiliki kesetaraan dengan Allah, maka dia dapat mengampuni dosa. Sehingga di dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi inilah jawaban atas pertanyaan tadi. Kalau mengapa Yesus memanggil Bapa, karena posisinya yang wujud manusia itu, dia yang mengajarkan kepada manusia untuk memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan Bapa. Maka dia tidak akan aneh-aneh. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dia ajarkan selagi wujudnya manusia. Ya. Dan Yesus karena dia adalah firman Allah itu, maka kesetaraan kuasanya itu, ya, atau kuasanya setara dengan Allah itu sendiri. Maka dia dapat berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bahkan bukan cuma itu, seperti kita sudah sampaikan tadi dalam Ibrani 9 ayat 28, dia pun menanggung dosa banyak orang. Lebih lanjut saya akan tambahkan kepada saudara, mengapa kami umat Kristen percaya Yesus adalah Tuhan? Karena ada malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan bersuara, berbicara, mengatakan kepada dunia ini, kepada umat manusia, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini perkataan malaikat saudara. Dia yang mengatakan bahwa Yesus atau Kristus itu adalah juru selamat. Ya, malaikat yang mengatakan bahwa Yesus atau Kristus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus bukan dijadikan Tuhan oleh manusia. Bukan karena ada kesepakatan di antara manusia lalu Yesus diproklamirkan dijadikan Tuhan. Itu pendapat yang sangat-sangat melenceng, jauh daripada kebenaran, tidak punya dasar. Kami percaya Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan karena ada firman ini. Malaikat Tuhan yang menyatakan hal itu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, ya. Malaikat yang mengatakan. Itu dasar kami percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat. Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan saudara, nama Yesus itu saja bukan diberikan oleh orang tuanya Yesus, ya. Bukan diberikan oleh ayah atau ibunya Yesus, tetapi diberikan langsung oleh Allah, ya kan? Jadi kita selama ini mungkin berpikir nama Yesus itu diberikan oleh orang tuanya Yesus sama seperti kita. Ketika anak terlahir di dalam sebuah rumah tangga, maka orang tuanya memberikan anak itu nama.
Tetapi di sini saya terangkan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa nama Yesus itu diberikan langsung oleh Allah, bukan oleh ayah atau ibunya Yesus. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara perhatikan kalimat firman Tuhan ini luar biasa. Langsung dikatakan, ia maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki. Belum ada teknologi pada masa itu saudara, ya. Belum ada USG. Tetapi langsung dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan yang lahir itu benar laki-laki. Dan langsung diperintahkan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus bukan diberikan oleh ayah atau ibunya Yesus, tetapi langsung dari Allah. Jadi betapa luar biasanya posisi Yesus ini. Dia hanya dalam wujud manusia saja, ya. Hanya dalam wujud manusia. Tetapi dia itu adalah firman Allah. Mengapa firman Allah yang datang ke dalam dunia ini? Karena firman Allah itu mengandung perintah dan larangannya Allah. Jadi bukan Allah yang datang langsung karena tidak ada kepentingannya Allah datang langsung ke dalam dunia ini. Yang berkepentingan adalah perintah dan larangannya, dan itu adalah firman. Nah, maka firman itu yang menjadi manusia supaya dapat mengajar manusia. Ya, firman itu yang datang ke dalam dunia ini supaya dapat mengajar manusia. Sehingga pada hari ini kita memiliki kitab suci yang berisi firman itu. Karena Yesus pernah hadir dalam dunia ini. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Ya saudaraku, jelas saudara. Jadi tidak ada keraguan mengenai segala sesuatunya itu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia inilah yang disebut Yesus. Tetapi Yesus yang manusia itu, dia itu sesungguhnya adalah firman Allah. Dan karena dia adalah firman Allah, maka kekuasaannya itu setara dengan Allah. Maka dia dapat memberikan nyawanya dan menerimanya kembali. Dia dapat mengampuni dosa manusia. Jadi hak Allah itu dapat dilakukan Yesus karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang mempunyai hak untuk mengambil nyawa atau memberikan nyawa adalah Allah. Yesus bisa melakukan itu. Yang berhak untuk mengampuni dosa manusia adalah Allah. Dan Yesus bisa melakukan itu karena Yesus adalah firman Allah. Hanya wujudnya sebagai manusia karena ada keperluannya dia hadir di tengah-tengah manusia. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan oleh netizen itu. Kiranya apa yang kami terangkan ini saudara bisa mengerti. Kalau saudara masih belum paham juga, dengarkan kembali dari awal saudara. Karena ini sangat penting bagi kehidupan masa depan saudara. Jikalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan diselamatkan. Ya, sama seperti yang sudah disampaikan tadi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi setiap orang yang tidak percaya mengenai pemberitaan firman Tuhan ini, tidak percaya kepada Yesus, mereka akan terus tinggal dalam kegelapan sampai nanti pada akhirnya mereka dihukum kekal di dalam api neraka. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.